itu, nanti dari bawah itu kekuatannya itu akan ditarik, kemudian dari atas turun, nanti akan bersatu dalam arca yang ada di sini. Jadi arca ini nanti akan mempunyai suatu kekuatan sehingga bisa ada semacam interaksi antara dewa dengan umat yang sedang melakukan ritual dalam satu bangunan candi. Kita bicara jangan candi Cangkuang zaman sekarang. Kita mundur aja 500 tahun ke belakang aja. Itu kan danaunya masih utuh sekali luasnya dan belum ada apa-apa, dan tidak ada jalan yang seperti sekarang menghubungi dari kota ke candinya. Candi Cangkuang ini maka Ganesha akan ditempatkan di relung bagian belakang atau bagian barat. Nah, kemudian di utara itu ada arca Durga. Nah, terus di bagian selatan itu ada arca Agastya. Jadi itu Jawa Barat, tanah yang subur dikelilingi pegunungan vulkanik yang megah dan dikenal dengan kebudayaan Sunda yang kental. Dalam peta arkeologi Indonesia, tanah Pasundan bukanlah pusat peradaban candi-candi raksasa Hindu-Buddha seperti halnya Jawa Tengah atau Jawa Timur. Namun tersembunyi di tengah sebuah danau di Garut, terdapat sebuah anomali, sebuah struktur batu misterius yang menentang logika sejarah regional. Ini adalah Candi Cangkuang. Candi Hindu pertama dan satu-satunya yang pernah ditemukan di Jawa Barat. Ditemukan kembali dalam bentuk puing-puing pada tahun 1966. Namun, apakah bangunan yang berdiri tegak saat ini benar-benar mencerminkan masa lalunya? Ataukah ini hanyalah sebuah tebakan modern atas teknologi arsitektur kuno yang telah hilang? Apa tujuan sebenarnya pembangunan candi ini di tengah danau? Mengapa desainnya memicu perdebatan sengit di kalangan arkeolog? Dan benarkah ada kekuatan kosmis yang sengaja dikunci di tempat ini ribuan tahun yang lalu? Narasumber dalam video bagian pertama ini adalah seorang resi Hindu, yaitu Ida Resi Natasiliwangi Manuaba. Candi Cangkuang itu bukan hanya untuk sembahyang, tetapi sebagai lambang di mana Sang Siwa, Sang Mahasiwa didirikan di sana untuk menutup satu kekuatan besar. Serta Anton Carlian, budayawan sekaligus penggiat sejarah dan budaya Sunda. Tapi kita berbicara Candi Cangkuang kan di masa abad sebagai salah satu candi Siwa, dan ini kemungkinan peninggalan kerajaan Kendan. Narasumber selanjutnya adalah Bapak Nanang Sartono, seorang arkeolog dari BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. ini kan satu rangkaian, walaupun sebetulnya ini kalau disusun tanpa ada batu pengganti ini nggak akan bisa. Namun karena ada pedoman ini dan itu, nah jadi ini bisa dipakai untuk pedoman dalam penyusunan untuk rekonstruksi ulangnya. Jadi soal riwayat penemuan Candi Cangkuang ini ya, ini memang sangat unik. Artinya begini, jadi pada waktu itu sebetulnya sudah ada lembaga-lembaga kedinasan pada masa Hindia Belanda seperti Oudheid Kundigedins atau Dinas Purbakala, itu kemudian menjelma menjadi pusat penelitian arkeologi nasional dan balar-balarnya, kemudian lembaga pembinaan peninggalan purbakala dengan balai-balai pelestarian cagar budayanya. Namun pada masa sekarang yang berada di bawah pusat penelitian arkeologi nasional itu sudah bergabung dengan BRIN. Nah, jadi pada waktu itu lembaga Belanda itu tidak pernah sama sekali mencatat adanya tinggalan candi di Cangkuang. Begitu juga Batavia Genosat yang sekarang dikenal sebagai Museum Nasional itu juga tidak mencatat adanya
penemuan adanya candi di Cangkuang ini. Baru pada sekitar 1893 Fordeman itu petugas dari Batavia Genootschap itu baru mencatat adanya makam kuno dan arca yang dalam kondisi sudah rusak di Cangkuang. Nah, dari catatan yang sedikit itu, kemudian pada 1966-1967 Pak Uka Chandra Sasmita kemudian melakukan eksplorasi awal di Candi Cangkuang ini. Ternyata di sini selain arca itu juga ditemukan adanya batu-batu sebagai runtuhan dari Candi Cangkuang itu. Nah, dari situlah kemudian Pak Uka Chandra Sasmita yakin bahwa di lokasi ini pernah ada bangunan candi. Nah, dari kajian-kajian itu kemudian dilakukan pemugaran-pemugaran sehingga sampai sekarang kita bisa melihat bagaimana bentuk utuh Candi Cangkuang. Jadi bentuk utuh yang sekarang ada ini didasarkan rekonstruksi dari sisa-sisa batu yang ditemukan pada waktu itu. Berdasarkan catatan arkeologi resmi, saat tim peneliti yang dipimpin oleh Uka Chandra Sasmita menggali situs ini pada tahun 1966, mereka hanya menemukan satu buah arca. Arca Siwa, sang dewa pelebur dalam panteon Hindu. Namun bagi para praktisi spiritual dan penjaga kebijaksanaan kuno, temuan ini menyisakan sebuah lubang besar dalam pemahaman kosmis. Sistem tatanan kosmis Hindu tidak pernah membiarkan Siwa berdiri sendiri dalam sebuah pusaran energi sebesar ini. Menurut literatur suci dan penerawangan, formasi asli Candi Cangkuang seharusnya memiliki 3 entitas. Tidak hanya Siwa, seharusnya ada Dewi Durga, sakti atau istri dari Siwa, dan Ganesha, putra mereka yang merupakan pemecah rintangan. Namun kemana perginya 2 arca lainnya? Apakah lenyap? Saya memahami arca Siwa itu pasti ada Parwati, pasti ada Ganesha di sana. Karena yang di sana ada arca Siwa. Di saat Siwa ada, pasti ada Ganesha, ada Parwati atau Durga di sana. Tidak pernah berdiri sendiri. Seperti halnya Durga, beliau tidak pernah berdiri sendiri. Pasti ada arca Siwanya gitu. Nah, itu saya bisa berpikir itu seperti komplek nantinya. Kompleknya tidak seperti itu. Ada komplek candi-candi di sana. Gitu. Nah, itu kan harus rekonstruksi kembali. Gitu. Apa ada pulau yang lain di sana? Apa bagaimana? Nah, untuk rekonstruksi harus mundur lagi ke belakang. Lihat plot Candi Cangkuang dulunya seperti apa, keadaan utuhnya seperti apa. Apa ada dataran-dataran lain, candi-candi lain seputaran candi itu, seputaran pulau itu. Arca Siwa yang pertama kali menjadi kayak katakan pemicu penemuannya Candi Cangkuang ini ya. Memang kita belum tahu pasti kira-kira dia itu ditempatkannya di mana. Namun dalam sistem religi Hindu, terutama Hindu yang beraliran Siwais, jadi arca Siwa itu merupakan arca utama. Jadi mungkin ini memang dulunya ditempatkannya di bagian inti dari bangunan candi ini. Nah, kadang-kadang pada beberapa candi arca Siwa ini digantikan oleh lingga dan yoni. Nah, ini selalu posisinya di bagian pusat ini. Nah, terus dalam satu sistem panteon Hindu itu di samping arca Siwa itu juga akan ditemukan arca Ganesha, itu biasanya di belakang, tempatnya itu di belakang. Jadi kalau tadi itu menghadap ke timur seperti Candi Cangkuang ini, maka Ganesha akan ditempatkan di relung bagian belakang atau bagian barat. Nah, kemudian di utara itu ada arca Durga. Nah, terus di bagian selatan itu ada arca Agastya.
Jadi itu satu sistem pantheon dalam religi Hindu di Indonesia, terutama yang beraliran Hindu Siwaistis. Jadi tidak hanya 3, kalau secara total ada 4 arca utamanya. Walaupun kadang-kadang di depan itu masih ada lagi beberapa arca-arca pendamping seperti arca-arca Mahakala Nadiswara. Kemudian kadang-kadang kita juga mendapatkan arca Dwarapala sebagai penjaga pintu. Tapi itu merupakan suatu kelengkapan aja. Biasanya hanya 4 arca itu. Jadi penempatan itu kalau untuk candi-candi yang besar seperti Candi Prambanan itu berada dalam ruangan. Nah, tapi kalau untuk candi-candi kecil itu biasanya pada dinding-dinding. Jadi kalau di dinding barat nanti ada relung kecil gitu, ada semacam ceruk kecil gitu di bagian barat, atau belakang itu tempatnya menempatkan arca Ganesha. Kemudian kalau yang di utara itu arca Durga, kemudian yang di selatan itu arca Agastya. Dalam tradisi Hindu, keberadaan Siwa, Durga, dan Ganesha membentuk sebuah mandala perlindungan yang mutlak. Kehilangan 2 arca lainnya berarti kehilangnya keseimbangan. Pertanyaannya adalah, energi apa yang sedang dikunci? Apakah para pembangun kuno ini memiliki pemahaman mendalam tentang ley lines atau garis energi bumi? Sebuah konsep yang sering dikaitkan dengan pembangunan monumen megalitik di seluruh dunia, dari Stonehenge hingga piramida Giza. Untuk memahami fungsi sebenarnya dari Candi Cangkuang, kita tidak bisa hanya melihat pada struktur batunya. Kita juga harus melihat pada sistem di mana ia dibangun. Candi ini berdiri di sebuah pulau kecil di tengah situ Cangkuang. Beberapa orang meyakini ini murni karena alasan estetika atau kebetulan geografis. Tapi benarkah demikian? Danau di sekitar Candi Cangkuang bukanlah sekedar hiasan alam. Itu adalah benteng. Danau ini berfungsi sebagai pelindung kekuatan suci. Air tersebut menetralisir niat buruk dan menyaring vibrasi negatif sebelum bisa menyentuh pusat energi tempat arca Siwa bersemayam. Gagasan bahwa air digunakan sebagai pelindung energi suci bukanlah hal baru. Konsep tirta atau air suci adalah fondasi agama Hindu. Di Angkor Wat, Kamboja, kompleks candi raksasa dikelilingi oleh parit air buatan yang masif, yang diyakini mempresentasikan lautan kosmis pelindung Gunung Meru. Apakah arsitek Candi Cangkuang menggunakan cetak biru universal yang sama? Mungkinkah lokasi pembangunan candi ini ditentukan melalui perhitungan geomansi tingkat tinggi? Memanfaatkan air sebagai perisai elektromagnetik alami untuk menjaga kunci energi arca Siwa agar tetap stabil. Punten, menurut ide pribadi, Candi Cangkuang itu kenapa simpel gitu? Karena yang saya menurut ide ya, ini namanya kenapa simple? Karena zaman dulu dalam pemujaannya tidak terlalu ribet. Lalu Candi Cangkuang itu bukan hanya untuk sembahyang, tetapi sebagai lambang di mana Sang Siwa, Sang Mahasiwa didirikan di sana untuk menutup satu kekuatan besar. Itu menurut ide pribadi, punten ya, Mas. Nah, kekuatan yang apa nih? Kemarin kita ke sana ada makam-makam yang berserakan semua di sekitar candi, di mana batunya lebih seumuran lah dengan apa yang ada dalam candi itu. Artinya pemakaman yang di sana ada kekuatan besar yang tidak boleh keluar. Kita bicara jangan Candi Cangkuang zaman sekarang. Kita mundur aja 500 tahun ke belakang aja. Itu kan danaunya masih utuh sekali luasnya dan belum ada apa-apa, dan tidak ada jalan yang seperti sekarang menghubungi dari kota ke candinya. Nah, hal-hal itu rekonstruksinya bagaimana para leluhur atau para penemu tempat itu menemukan tempat yang sangat spesifik di mana ada dataran di tengah-tengah danau, diapit oleh 4 gunung. Itu kan feng shui-nya besar sekali. Nah, itulah makanya kenapa ada arca Siwa di sana. Kenapa makam-makam ada di sana. Ada kekuatan besar yang tidak bisa
mentas cek orang Sunda mah teu meunang mentas di danau eta gitu. Bahasa nama kekuatan itu kan kalau melintas air hilang kekuatannya. Selalu daerah itu dibatasi oleh sungai-sungai besar. Yang dipercaya kalau sungai itu jadi kekuatan dari sini tidak bisa nyebrang ke sana kalau ada air. Nah, sekarang Feng Shui yang ada di Candi Cangkuang ada pulau di tengah-tengah danau situ. Berarti kan ada sesuatu nih di tengah-tengah pulau teh aya naon? Kebetulan ada Arca Siwa. Kebetulan juga adalah kumpulan makam-makam di sana. Ini semua serba kebetulan. Tetapi buat saya mah bukan kebetulan. Ini sudah diperhitungkan oleh para leluhur bagaimana ajaran-ajaran itu dititipkan di situ sementara, bahasa kasarnya mah, sampai suatu saat akan keluar lagi nih 4 gunung ngapit. Bayangkan kan sedulur papat tuh 5 pancer, 4 gunung berarti sedulurnya pancernya di tengah Siwa. Coba apa nggak keren tuh kearifan lokal? Itu teh orang Sunda banget, orang Indonesia banget. Seluruh papat 5 pancer teh gitu. Itu setiap kali ada pemujaan sembahyang di sana, itu terjadi reaksi dan aksi gitu. Reaksi interaksi dari alam dan kepada kita. Itu bisa ditanyakan kepada teman-teman yang bersembahyang di sana. Ada kadang-kadang maaf ini dari semua suara hewan muncul seketika gitu. Padahal tidak ada tadinya suara rame sekali, setelah itu berhenti. Atau waktu pas kita pujaan ada angin besar gitu, lalu tiba-tiba berhenti. Tadinya hujan, di saat kita mulai sembahyang hujannya juga berhenti. Selesai sembahyang hujan lagi. Nah itu banyak hal. Jadi di sana interaksi dan aksi kepada alam itu luar biasa. Kalau kita katakan bahwa alam berbicara atas doa yang kita lakukan, dan itu terjawab di sana. Karena saya melihat gini, ini bukan cocokologi. Arca Siwa itu selalu rambutnya diikat, tidak pernah diurai. Tetapi Arca Siwa dalam Candi Cangkuang itu diurai. Nah itu menandakan ada aliran Bhairawa di sana. Nah aliran Bhairawa itu, maka sekali lagi, kenapa ide mengatakan itu makam-makam setre kalau di Bali mah orang, jadi pemakaman itu komplek pemakaman. Arca Siwa di sana itu ajaran Bhairawa. Nah, Bhairawa itu ajarannya apa? Tadi kita bicara bagaimana penyempurnaan antara alam kematian dengan alam kehidupan. Jadi di sana bukan hanya pemujaan untuk orang hidup, tapi pemujaan kepada yang sudah nggak ada. Ada Bhairawa Tantra, ada Tantrik Bhairawa, ada banyak sekali ajaran Bhairawa. Tetapi ajaran Bhairawa itu adalah ajaran yang sudah sangat tua di tatar bumi Sunda. Itu bagaimana dia menggabungkan antara alam kematian dengan alam yang hidup. Ya, karena kan butuh powerful. Raja-raja zaman dulu tehnya yang dibilang sakti mandraguna itu butuh kekuatan gitu, untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang raja. Nah, kekuatan itu tidak mungkin berdiri sendiri gitu. Tidak mungkin dari bahasa kasarnya dengan kedikjayaan latihan bela diri, bukan itu. Ada sesuatu, the powerful man itu adalah di saat dia bisa menggabungkan antara kanan dan kiri gitu. Kekuatan kanan dan kekuatan kiri itu harus digabungkan. Menurut para arkeolog, jika sebuah arca diangkat, terdapat sumur yang bukan berisi air. Sumuran ini merupakan salah satu elemen arsitektur dan spiritual yang paling esensial dalam merancang bangun Candi Hindu di Nusantara. Fungsinya secara filosofis adalah sebagai jangkar atau saluran energi yang menghubungkan entitas dewa di ruang bilik dengan bumi tempat manusia berpijak. Oleh karena itu, kedalaman sumuran lebih mengikuti ketebalan atau tinggi dari struktur kaki atau batur candi. Benda spiritual yang dimasukkan ke dalam sumuran ini dinamakan peripih atau pripih. Peripih berfungsi sebagai roh atau sumber prana yang secara magis menghidupkan bangunan candi tersebut agar layak ditempati oleh dewa. Jadi di ruang utama candi ini, di bawah Arca Siwa atau penggantinya yang tadi saya katakan bahwa kadang-kadang Arca Siwa digantikan oleh Lingga dan Nyoni, itu di bawahnya itu ada sumuran. Kadang-kadang dalam sumuran itu berbanding lurus dengan panjang puncak, panjang bagian
tubuh candinya ini. Jadi misalnya tubuh candinya itu setinggi 4 meter, kedalaman sumburan juga 4 meter. Nah, nanti di bagian dasar sumburan kita biasanya akan menemukan kotak tempat pripeh. Pripeh itu semacam benda-benda atau relik yang dianggap suci dari beberapa benda yang berkaitan dengan dengan dewa yang dipersemayamkan di bangunan candi ini. Itu kadang-kadang bisa berupa prasasti pendek dalam lembaran-lembaran emas. Di situ kemudian nanti ada mantra-mantra, kemudian ada benda-benda lain yang ditempatkan dalam satu peripeh atau semacam batu berbentuk kotak, nanti terdiri, ada yang 9 lubang, kadang-kadang cuma ada juga terbuat dari gerabah yang 1 lubang. Jadi itu akan berbeda-beda dalam beberapa candi. Nah, itu menunjukkan itu adalah inti dari bangunan candi ini. Nah, nanti dalam satu upacara itu nanti dari bawah itu kekuatannya itu akan ditarik, kemudian dari atas turun, nanti akan bersatu dalam arca yang ada di sini. Jadi arca ini nanti akan mempunyai suatu kekuatan sehingga bisa ada semacam interaksi antara dewa dengan umat yang sedang melakukan ritual dalam satu bangunan candi. Jadi di sumburan itu tidak ada air, kering ya, tapi itu untuk menyimpan itu tadi. Memang dalam beberapa teori itu untuk menyimpan abu jenazah. Tapi sampai sekarang kita belum menemukan suatu bukti bahwa di dalam suatu peripeh itu ditemukan abu jenazah. Yang kita temukan kadang-kadang itu tadi benda-benda yang mungkin ada kaitannya dengan ritual Hindu. Kadang-kadang ada mantra-mantra Hindu yang dituliskan dalam lempengan emas yang tipis, kemudian disimpannya di situ. Ini di sini jadi ada balok batu. Ini di bawahnya ini adalah sumuran. Jadi ini kalau kita buka, kita angkat, adanya ini kita angkat, nanti akan ada lubang berbentuk segi 4 ini, dalamnya sekitar 4 meter. Nah, nanti di bagian dasar itulah akan kita temukan kotak yang tempat untuk menyimpan peripeh atau benda-benda yang dianggap punya suatu kekuatan magis dalam sistem religi Hindu. Kalau saya mah begini, tempat itu kan tempat suci, ya, tempat suci di mana kita bersembahyang, bertemu dengan leluhur, pada Tuhan, sang yang di sana berkumpulnya, di sana bersatunya dengan elit itu di sana. Kalau tempat suci, maka semua ide ingin mengajak teman-teman yang non beragamakan Hindu menjaga kesucian sama-sama. Jangan merusak tempat itu, menjaga kelestarian alamnya. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Kalau di situ ditulis lepas sepatu, lepas sepatunya. Jadi jangan melanggar aturan yang ada di sana. Ide hanya mengajak itu. Lalu teman-teman mau percaya tidak percaya itu kan haknya masing-masing. Suka tidak suka tapi itu haknya masing-masing. Tetapi kita sebagai orang Indonesia, putra Sunda, Komo gitu, jangan merusak apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kepada kita. Kita nggak bakal bisa bikin yang kayak gitu. Kita tidak akan bisa merubah sejarah, tetapi menjalankan sejarah sebagaimana titipan leluhur kepada kita untuk anak cucu kita. Jadikanlah cangkuang itu sebagai warisan untuk anak cucu kita, belajar mengenal sejarahnya, belajar mengenal bangsanya, belajar mengenal budayanya. Kalau kita hancurkan cangkuang, orang cangkuang mungkin yang rugi cuma hilang candinya, tapi yang rugi kan orang Sundanya, kehilangan satu titik di mana ternyata peradaban dulu sudah demikian maju. Nah, kalau kita hapuskan sejarah itu juga akan menjadi bahaya untuk bangsa kita.
bangsa yang tidak mengenal jati dirinya lagi, bangsa yang tidak mengenal leluhurnya lagi. Itu jadi bangsa yang gelap nantinya. Poeken cak orang Sunda gitu. Jadi saya hanya menghimbau teman-teman di luar sana, ayo sama-sama menjaga, melestarikan warisan budaya leluhur. Kenapa ini diperkirakan dari abad 8? Ini ditandai dengan profil di percandian ini. Jadi kalau dari bawah, ini nih namanya pelipit, kemudian ada sisi genta miring ini. Nah, kemudian di atasnya ini ada sisi persegi atau patra. Nah, ini nanti berulang lagi. Di sini ada sisi profil